saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini, nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong, mana mau dia? Bu Wali, mana mau? Tapi Allah luar biasa. Betul Ustaz Samsi, Allah mau. Demikian juga dengan Allah. Ngaku kita beriman, ngaku kita Islam gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Pertanyaan Jumat ini, kalau begitu Ustaz, apa karakteristiknya? Apa tanda-tandanya? Apa berkas-berkasnya supaya kita diakui Allah sebagai orang berislam? Itu pertanyaannya. Subhanallah, Allah telah menyediakan jawabannya dalam surah Al-Fat ayat 29 ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhir ayat. Kalau kalian mau mengaku diri sebagai Islam, nih 5 syaratnya. 5 syaratnya. 1. As-sidda'u 'alal kuffar. Tegas kalian kepada orang kafir. Apa orang kafir? Dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna selain Islam, kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama, semua agama di hadapan Allah sempurna. Iya, dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Tapi setelah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terdahulu sudah kadaluarsa. Itu disebut akidah. Tegas. Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kok menurut agamamu benar, menurut saya agamaku benar. Itulah yang disebut tegas kepada orang kafir. Insya Allah agama kita akan selamat dari rongrongan perang jihad. Insya Allah. Dek agama itu si musuh kita, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi. Tapi rongrongan akidah yang datang kepada kita apa? Budaya-budaya kekafiran. Dia rusak anak-anak kita dengan cara apa? Malu punya nama-nama Islam, malu mengakui dirinya Islam, malu berbudaya Islam. Tegas kepada orang kafir adalah karakter yang pertama. Yang kedua, ciri umat Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Fat ayat 29, ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Kepada non muslim akidah kita jelas. Kepada Islam sesama muslim kita harus berangkulan. Apa yang mengingat kita, apa yang mempersaudarakan kita? Partai bukan. Apa yang mempertautkan kita? Pilpres bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? NKRI bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun partaimu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kamu saudara kami. Apapun calon presidenmu, kau Islam, kamu saudara kami. Apapun ormasmu, kamu Islam, saudara kami. Keliru, bodoh dan sesat kita hanya gara-gara pilpres kita baku musuh. Pilpres pesta demokrasi, namanya pesta, kita harus senang-senang. Tidak ada pesta pak menakutkan,
Saya kasih contoh pesta pengantin. Mana kita pilih pengantin Pak takut? Hati-hati kena aku batu. Tidak. Namanya pesta, kita senang-senang. Pilih presidi pesta. Pesta demokrasi. Makanya jangan menakutkan. Jangan ceramah ditakut-takuti. Jangan dakwah kita takut-takutkan. Pilpres hanya sekali 5 tahun, maka bergembiralah menyambutnya. Jangan karena beda partai, beda calon, beda ormas, lalu kita berpecah belah. Siapa yang senang ketika Islam berpecah belah? Musuh-musuh Islam. Itulah sebabnya Allah selalu mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah. Dayyid Luke, Yusuf Mansur tolak bayaran tunai gaji karyawan Pattern. Pendakwa Ustadz Yusuf Mansur enggan membayar gaji 14 karyawan Pattern yang menunggak lebih dari 20 bulan secara tunai. Ustadz Yusuf Mansur berjanji membayar gaji 14 karyawan di perusahaannya itu dengan mencicil mulai 31 Maret 2023. Sikap Yusuf Mansur ini ditolak mentah-mentah oleh belasan karyawan yang menggugatnya secara bipartit. Dengan demikian perundingan antara tim Yusuf Mansur dengan karyawan yang menggugat berakhir deadlock. Zaidi Mustafa berencana memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja atau Dinasker Kota Bandung untuk kembali ke proses perundingan tripartit. Berusaha meminta konfirmasi melalui WhatsApp kepada Yusuf Mansur dan pengacara Pattern, namun tidak mendapat tanggapan. Sebelumnya diberitakan Yusuf Mansur bersedia memenuhi hak 14 karyawan Pattern yang dirumahkan tanpa gaji dengan nilai 451 juta rupiah. Namun Yusuf Mansur baru bersedia membayar dengan cara mencicil selama 6 bulan dimulai pada April 2023. Namun kesediaan Yusuf Mansur itu langsung ditolak mentah-mentah oleh 14 karyawan Pattern. Mereka memberi waktu 2 pekan bagi Yusuf Mansur untuk membayar gaji mereka yang sudah terkatung-katung sejak lama. Seperti diberitakan, PT FSI Pattern milik Yusuf Mansur diduga bipartit oleh 14 karyawannya sejak beberapa waktu yang lalu. PT FSI tidak membayarkan gaji ke-14 karyawan itu sejak lebih dari 20 bulan yang lalu. Salah satu karyawan Pattern yang menggugat menyatakan sebenarnya banyak lagi karyawan yang mengalami nasib yang serupa. Dayyid Luke, Yusuf Mansur tolak bayaran tunai gaji karyawan Pattern.